Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Mengasah Pribadi yang Unggul dengan Tata Krama Santun dan Malu. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu mengasah pribadi yang unggul? Nah, jadi adik-adik, mengasah pribadi yang unggul adalah proses pembentuk karakter dan potensi diri agar seseorang memiliki kualitas unggul dalam aspek kehidupan. Dengan cara orang memperbaiki terampi tata krama, terampi sikap santun maupun terampi sikap malu. Dengan bagaimana caranya? Mari kita dengar penjelasan berikut. Yang pertama itu ada tata krama. Tata krama dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan etika. Etika dan tata krama memiliki arti yang sama. Etika adalah norma atau nilai-nilai moral bagi tingkah laku manusia yang baik. Kalau tata krama adalah aturan perilaku atau kebiasaan manusia dalam bergaul antar sesama. Secara lebih rinci, tata krama meliputi berbagai aspek, yaitu yang pertama ada tata krama dalam berkomunikasi lisan. Jadi, tata krama dalam berkomunikasi lisan ini sangat penting karena setiap orang pasti terlibat dalam komunikasi lisan, maupun itu secara tatap muka ataupun menggunakan alat komunikasi. Jadi, bagaimana cara yang baik agar berkomunikasi lisan? Contohnya, saat kita sedang berbicara dengan lawan bicara, sebaiknya kita melihat matanya. Sebagai tanda kalau kita mendengar apa yang lawan bicara kita ucapkan. Yang kedua, ada tata krama dalam berkomunikasi dengan sosial. Jadi, selain berkomunikasi lisan, berkomunikasi di media sosial juga sangat meningkatkan akhlak. Khususnya ketika kita berkomunikasi dengan orang yang kita kenal hanya di sosmed. Jadi bagaimana cara yang baik untuk kita berkomunikasi di sosial media? Yaitu menghargai privasi orang lain atau kita tidak melakukan cyberbullying atau perundungan online. Yang ketiga, ada tata krama dalam bersikap. Nah, tata krama dalam bersikap ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tata krama dalam bersikap bersangkut paut dengan postur tubuh kita saat berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, ketika guru sedang menjelaskan di depan, seorang murid harus mendengar dan menghadap ke depan ketika guru sedang menjelaskan dan tidak menengok ke kiri dan ke kanan. Yang terakhir, ada tata krama dalam berpakaian. Pakaian fungsinya untuk menutupi aurat kita. Ketika kita menutup aurat, setidaknya kita dapat terhindar dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Sebaliknya, ketika kita tidak menutupi aurat, kita bisa jadi menggoda sesuatu hal buruk yang akan datang kepada diri kita. Selanjutnya ada santun. Santun adalah orang yang bertingkah lemah lembut dan berperilaku halus dan baik. Santun mencakup dua hal, yaitu santun dalam ucapan dan santun dalam berperilaku. Allah menyuruh kita bertutur kata dengan baik kepada manusia. Jadi, jangan saat kita marah, kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, baik itu kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Kita akan dihargai jika kita berperilaku sopan santun. Sebaliknya, jika kita tidak berperilaku sopan santun, maka kita tidak akan dihargai oleh orang lain. Yang terakhir ada malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan yang jelek, yang kotor, tercela ataupun hina. Kenapa malu? Karena
Ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan merasa malu. Apalagi kita akan merasa malu kepada Allah karena telah melakukan perbuatan yang berdosa. Terus ketika ada seseorang melakukan hal tersebut lalu dia tidak merasa malu sedikit pun, maka dia telah kehilangan sebagian dari imannya. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa malu termasuk cabangnya iman. Jadi selama malu terpelihara dengan baik, seseorang akan hidup dengan kebaikan. Ia akan memiliki kekuatan dalam berbuat kebaikan dan menolak kemaksiatan. Baik, itu saja untuk hari ini dan terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama santun dan malu, membantu membentuk karakter yang baik, dihormati dan menjadi teladan. Ketiga nilai ini penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dan kehidupan yang bermartabat. Ingat adik-adik, pribadi yang unggul lahir dari kebiasaan kecil yang baik. Mulailah dari sekarang dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.